Hai Sobat Sketsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Pockets Podcast J Sketsa. Nah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber. Yang kita ngobrol ini tentang sekolah, tentang prestasi, tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini bersama narasumber kita yang legend banget di kalangan semua siswa di SMK Ketintang, dari yang tua dulu sampai yang sekarang. Bahasa milenialnya sih The Godfather. Wow. The Godfather. Oke, sekarang saya bersama Pak Bagus Lulana. Assalamualaikum Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana nih selama pandemi ini? Apakah lancar di rumah? Ya, saya kira sama dengan yang lainnya. Karena memang kewajibannya kita sebisa mungkin di rumah, ya kita usahakan di rumah. Kan semua begitu. Iya. Siswa-siswa juga tidak boleh keluar dari rumah, Iya, belajar di betul rumah dengan sekali. daring. Ya. Jadi ya harus kita taati aturan itu supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, kita Ingat ya taati guys, aturannya. patuhi protokolnya, jangan keluar-keluar, nanti kena yang susah siapa ya kan. Nah, hari ini aku mau bercakap-cakap dan aku mau mengupas tuntas tentang sekolah ini, tentang prestasinya, tentang murid-muridnya, pokoknya semuanya deh, dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Kita akan kupas tuntas. Apa sih tren SMK itu, bagaimana sih Pak? SMK saat ini atau beberapa tahun yang lalu? Saat ini boleh. Kalau yang namanya SMK memang sudah lebih dari 5 tahun, SMK menjadi favorit pilihan bagi siswa lulusan SMP. Kenapa begitu? Karena SMK kan ada tambahannya, plusnya, yaitu kejuruan di mana memang harus menguasai. Iya, benar. Sehingga kalau misalnya anak-anak mau bekerja, cepat bekerja setelah lulus, ya pilihlah SMK. Tapi kalau mau melanjutkan, ya harus SMA. Walaupun di SMK masih bisa melanjutkan, sangat memungkinkan. Nah itu perbedaan SMK. Iya. Ya. Terus apa sih perbedaannya sama SMA atau SMK gitu kan? Anak-anak kan ada yang belum tahu. Ya itu tadi. Kalau SMK itu tambahannya kan di kejuruan program keahlian. Jadi ketika mereka memilih jurusan, misalnya jurusan multimedia, dia akan dapat tambahannya praktek multimedia, bukan hanya di sekolah itu. Jadi prakteknya bisa di perusahaan, sehingga dia lebih mengenal dunia usaha. Nah, ketika dia sudah mengenal dunia usaha, dia keluar bekerja, sudah familiar lah dengan usaha. Bedanya sama dulu sama sekarang itu apa ya Pak? Itu SMK itu. Ya saya kira kalau SMK kan hanya istilah aja, karena kejuruan, maksudnya masing-masing jurusannya itu yang berbeda banyak hal. Dan kalau misalnya salah satunya, contohnya sekarang BDP ya. Iya, BDP. BDP itu dulu awalnya pernah disebut penjualan. Nah sebelumnya itu ada perdagangan. Setelah perdagangan kemudian berubah menjadi manajemen bisnis. Kemudian berubah lagi menjadi penjualan. Nah sekarang bisnis daring dan pemasaran. Ya sebetulnya lebih terfokus lagi ke bidang keahliannya. Ya. Dan mengikuti perkembangan tren sekarang kan, daring. Iya. Daring. Semuanya saya kira Bisnis daring dan pemasaran. ya. Apa sih pandangan Bapak tentang SMK Ketintang itu sendiri dari SMK yang lain? Saya kalau berbicara tentang SMK Ketintang, ya karena saya merasa di sini baru 32 tahun. Wow. 32 tahun 32 baru ya? tahun baru guys. Iya. Umur gua belum sampai 32 tahun. Bapak ini sudah mengajar di sini ya. 32 tahun, karena saya masuk ke sini tahun 88, sehingga
kalau berbicara tentang SMK Ketintang yang saat itu saya di sini dengan sekarang, ya jelas berbeda sekali. Kalau dulu misalnya wilayah atau lokal di SMK Ketintang hanya sebatas pada beberapa kelas awalnya itu, tapi sekarang sudah luar biasa. Sekarang perkembangan dari pembangunan juga ke arah barat ada, ke arah timur juga ada, maaf, ke arah utara dan timur itu sudah jadi kelas semua. Dan kita kan ya saya kira semuanya sudah tahu, masyarakat juga sudah banyak yang tahu kalau SMK memang harus dikembangkan. Dan kita pernah menjadi sekolah yang cukup besar, artinya waktu itu tidak ada batasan berapa rombongan belajar di sekolah ini. Kita pernah mencapai 57 kelas. Luar biasa kan? 57 kelas. Sekarang ini ya memang karena ada batasannya sehingga ya tidak boleh sampai ke sana karena kemampuan kepala sekolah mengelola rombongan belajar itu ada batasannya. Bahkan di kelas itu juga ada batasannya, tidak boleh lebih dari 36 kelas. Tapi saya kira untuk sekolah-sekolah yang lain, SMK yang lain sama semuanya karena harus mengikuti aturan pemerintah dan jargonnya jelas. SMK bisa, SMK hebat, gitu kan? Nah, jadi ya semuanya harus mengikuti. Tujuannya apa? Supaya nanti lulusan dari itu bisa langsung kerja. Nah, bisa dimanfaatkan dan berkarya di dunia kerja. Itu alasannya. Oke, wah, menginspirasi sekali nih. Bagaimana sih Pak perkembangan siswa-siswi dari tahun ke tahun, kayak dulu itu minat masuk SMK-nya lebih banyak atau lebih dikit, untuk yang sekarang juga? Kalau aturannya dulu itu memang pernah 60-40, artinya sebelumnya ya SMK itu 60%, SMK belum jadi SMK masih ada jurusannya seperti SMEA, STM gitu ya. Iya. 60-40, tapi sekarang udah berbalik. Sekarang berbalik sudah, karena ya itu tadi SMK memang disiapkan untuk bekerja, mengisi lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Nah itu guys, berwirausaha dan investasi pastinya. Dan apa sih Pak keunggulan dari SMK Ketintang itu sendiri itu apa? Kalau berbicara keunggulan SMK Ketintang, saya kira dari sisi apa? Hampir semuanya, karena gini, kita atau SMK Ketintang, saya katakan SMK Ketintang ini punya kewajiban melaksanakan mutunya. Masih ingat mutunya apa? Be competent and quality. Nah ini, jadi be competent and quality berarti ya harus betul-betul siswanya berkompeten dan berkualitas. Nah, untuk menuju ke sana ya harus meningkatkan, bukan hanya sarana prasarana sekolah aja, tapi ya murid-muridnya juga menyiapkan diri untuk ke sana. Jadi itu kan? Ya, tidak cukup dengan sekolah menyediakan sarana saja, bagaimana kalau murid-murid tidak punya kemauan untuk mengembangkan diri ya sama aja. Oleh sebab itu murid harus dilaksanakan semuanya. Kompeten dan quality. Iya. Baik. Terus apa saja sih Pak prestasi yang diraih oleh SMK Ketintang, bisa diceritain dari dulu sampai sekarang? Kalau prestasinya dari kognitif, dari pengetahuan ya kita memang belum untuk saat ini ya belum mencapai yang puncaknya, belum, tapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita selalu mengikuti, misalnya membangun keterampilan siswa, kita selalu mengikuti itu, sehingga di situ kita tahu kekurangannya apa, sehingga nanti ke dalamnya kita bisa mengusahakan bagaimana menyiapkan anak-anak untuk bisa berprestasi. Tapi kalau di kegiatan ekstrakurikuler, hampir semua kegiatan ekstrakurikuler itu kita ada prestasi. Bahkan kalau mau lihat di luar sekolah sudah penuh itu, piala penuh. Jadi saya sampai lupa ini jumlahnya ekstrakurikuler 16 atau 17, bahkan mungkin sekarang sudah 19 ini. Yang baru ada beberapa, seperti cheerleader itu kita pernah sampai ke tingkat nasional waktu itu di Jogja kalau tidak salah. Nah itu pernah. Kemudian untuk band juga pernah masuk sampai di waktu kemarin mengisi acara. Nah itu pameran ekskul kan? Ya itu.
kemudian tarinya juga. Nah, guru-gurunya memang semuanya profesional di situ. Jadi kita memang merekrut untuk membina itu yang betul-betul mengetahui keinginan anak dan mau mengembangkan. Nah, kemudian apalagi futsal juga pernah. Voli bahkan dulu waktu beberapa tahun yang kita pernah berjaya menjadi waktu itu Semea Kepintan itu pernah berjaya dan ditakuti oleh sekolah lain. Mau saya Semea Kepintan waktu itu sudah ampun. Nah itu pernah begitu. Pramukanya juga gitu. Pramukanya itu kita nanti 3 orang ini menjadi pramuka Garuda, mudah-mudahan bisa dikirim ke Dubai. Rencananya ke sana 3. Kemudian pramukanya juga ada tambahan plus karena ada materi-materi bukan hanya materi pramukaan tapi pecinta alam juga saya masukkan ke dalamnya. Kemudian jurnalis, nah ini kalau jurnalis saya ngomong dengan anak jurnalis kalau umum ini. Nah ini di sini di belakang juga ada. Nah, jurnalis itu memang berdirinya awalnya memang waktu itu bisa saya katakan memang terbatas pada beberapa orang. Tapi sekarang anggotanya sudah luar biasa. Sampai mungkin kita bisa katakan menolak anggota dalam arti menolak bukan tidak boleh masuk. Artinya karena kemampuan kita untuk membimbing sehingga harus dibatasi waktunya. Seleksi lah, seleksi. Nah, kemudian kalau yang PKB mungkin yang terakhir ini tuh saksinya itu Pak Bagus. Ya ini waktu itu mengikuti lomba yang di Jakarta PKB. Nah, kebetulan kita masuk nominasi 10 terbaik. Informasi yang saya tahu kita dapat peringkat ke-4. Bahkan seluruh Indonesia. Betul. Yang pertama itu ya mahasiswa, lawan kita termasuk mahasiswa, ITS waktu itu. Iya. Kita seorang anak SMK melawan ITS yang ilmunya sudah di atas. Kita menang guys. Ya, artinya tidak mengecewakan, Iya. walaupun dengan upaya yang luar biasa, dengan kerja keras. Dan kita juga pernah best of the best video jurnalis. Nah, itu dapat hadiah motor, iya, ada motor pin itu waktu baru keluar, ya kan? Itu senangnya luar biasa tuh anak-anak. Tapi ya itu 3 bulan memang betul-betul harus menyiapkan diri untuk bisa menyiapkan diri bisa bertanding gitu. Iya. Persiapannya itu harus Kita lama. punya lawan, kita harus Iya. yang terbaik ya. Itu. Nah, Nah setelah itu ya yang namanya jurnalis memang kebanjiran anggota ratusan yang masuk. Ada awalnya 20, 30 sekarang ratusan. Habis itu ratusan tinggal ya gitulah. Tinggal yang ada. Iya. Tapi alhamdulillah ini masih bisa bertahan. Iya. Dan saya bangga juga jurnalis tidak lepas dengan Majalah. kegiatan-kegiatan rutinnya, majalah sekolah, kemudian juga TV sekolah. Nah itu mudah-mudahan TV sekolah bisa dikembangkan lebih baik lagi ya. Anyway ya guys. Itu tanggung jawab itu yang Anyway ya, yang mendirikan jurnalis di sekolah ini itu Pak Bagus sendiri. Ya. Makanya orangnya itu mengerti tentang asal-usul jurnalis di sekolah ini. awalnya belum majalah, kita terbilang tabloid waktu itu. Betul. Jadi cuma 4 lembar tapi 8 halaman ya. Kita balik ya dengan covernya masih itu tabloid itu pertama kali. Itu kan itu Oh iya. Tabloidnya seperti itu awalnya sudah besar. Akhirnya ya nggak cukup karena sudah peserta sudah cukup banyak. Dapat majalah. Kemudian berkembang lagi bukan hanya majalah saja kan. Kita ada kasih kita wawancara kemana-mana. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya jurnalis luar biasa. Dan sampai sekarang saya bangga. sangat menginspirasi sekali. Dan sekarang tambahnya kan luar biasa sudah. Iya. Karena ada teknologi yang lebih berkembang lagi. Iya. Internet dimanfaatkan oleh jurnalis ya seperti ini kan pelaksana kegiatan ini. Nah ini bagian yang harus dikembangkan. Saya percaya dan yakin anak jurnalis luar biasa. Amin. Doa kita terkabul. Amin. Bagaimana pendapat Bapak tentang murid-murid dari tahun ke tahun? Kayak perilakunya. Oh gitu. Apakah murid dulu itu lebih nakal dari yang sekarang atau sebaliknya gitu menurut Bapak? Saya kira kalau dikatakan nakal itu
sifatnya mereka mencari jati diri biasanya. Nakal kok sama ini pelajar pun nakal. Iya. Dan nakal tapi mencari jati diri. Hanya mungkin caranya kan mungkin kurang tepat ya. Saya kira di semua sekolah hampir sama itu, dimanapun ada seperti itu. Tinggal bagaimana sekolah itu menyikapi ya. Di SMK Kelintang ini kemarin beberapa tahun lalu saya sudah dengan teman-teman Artek menyiapkan data yang online. Jadi ketika orang tua ingin mengetahui anak saya ini pelanggarannya di sekolah apa saja, nah itu Artek tinggal berikan, tinggal klik nama dengan nomornya, keluar di situ. Oh pelanggarannya ini, pelanggaran ringan ini, pelanggaran berat ini akan muncul itu. Hati-hati ya yang suka nakal di sekolah, suka bolos, gak baik itu guys. Ya, saya yakin kan kalau tingkat kenakalan kan bisa ngomong sendiri, saya tahu bagaimana. Saya kira saat ini sudah ya tidak ada nakal, nakal tidak ada. Cuma ya itu tadi salah apa ya bahasanya? Salah untuk mencari apa ya? Salah bukan salah asuhan yang pasti. bukan salah asuhan salah untuk Mencari jalan mencari keluar. jati diri ya. Aku tuh mau jadi apa gitu. Biasanya anak-anak Dan coba-coba yang iya penting coba-coba. Ini yakin temennya gini ikut-ikut. Iya. Ya kan? Nah coba-coba itu nggak boleh ya guys ya. Kalau yang nggak positif, kalau yang positif silakan coba-coba bikin sesuatu karya yang bagus, sesuatu karya yang berprestasi. Siapa tahu bisa membawakan dunia, akhirat, negara, nusa, bangsa. Wih. Khususnya orang tua. Ya orang tua. Oh ya, kan tadi kan pendapat. Nah sekarang kendalanya itu apa sih kendala mengajar di SMK atau di apa ya di sekolah itu tentang anak-anak yang sekarang itu generasi milenial lah. Itu tuh kendalanya apa dari siswa-siswa yang dulu? Kalau kendala saya pikir kalau saya pribadi, alhamdulillah saya tidak ada kendala karena selama ini saya masih bisa menguasai anak-anak. Artinya gini, saya misalnya anak-anak menyalahgunakan dari kemampuannya di bidang internet ya. Iya, iya. Seperti misalnya di IG, di WA saya punya semua itu, sehingga ketika anak misalnya mengekspos dirinya yang berlebihan itu saya bisa ambil karena saya juga mengikuti. Oleh sebab itu saya tidak sampai hari ini alhamdulillah belum ada kendala itu. Dan saya seringkali bisa masuk ke anak-anak mengajar bersama. Bagaimana sih menyikapi itu hal seperti itu. Makanya guys, ini tuh Pak Bagus tuh guru terfavorit gitu guys. Semua anak kemarin kan ada ya, kan OSIS itu bikin kayak di Instagram itu ada filter siapa guru favorit, siapa apa kantin apa yang favorit. Nah perasaan nggak favorit ya, pernah yang ditakuti lah. Enggak guys, favorit guys. Soalnya tuh orangnya tuh banyak banget inovasinya dan menginspirasi anak-anak gitu. Ya itu kewajiban saya mengenai seperti itu. Iya. Nah sekarang kita ngomong tentang ekskul ya. Pak Bagus ini salah satu orang yang berkontribusi di ekskul di SMK Kelintang. Dia adalah pendiri beberapa ekskul yang ada di SMK Kelintang. Apa aja Pak? Yang terbaru ini ya kan kalau dulu Cheers juga mengawali itu. Tapi itu juga usul dari banyak pihak karena saya sebagai pembina OSIS saya upayakan memang memfasilitasi kegiatan anak. Tujuan saya supaya anak tidak banyak kegiatan di luar yang mungkin bisa dia salah gunakan atau boleh diartikan mengurangi kenakalan anak. Itulah. Sehingga ketika dia aktif di organisasi, di ekstrakurikuler ya sudah dia akan banyak menyita waktunya di itu, tidak sempat lagi untuk nakal. Ya, terus kemudian paskib juga, paskib itu malah ya, mengawali itu dulu juga sulit juga itu karena pesertanya tidak banyak, tapi sekarang bisa 20 ton misalnya. 20 ton. Iya. Keren. Apalagi Pak? Selain Kalau yang dulu sudah ada, semuanya sudah ada waktu seperti voli, basket sudah lama, futsal. ngomong dulu ya Pak ya. Dulu Oh iya, itu- softball, kita punya softball. Iya guys, kita punya Nah, softball. jangan lupa, softball itu tidak banyak sekolah yang punya ekstra softball karena apa ya? Memang Aku dengar sih cuma 2 di Surabaya. Satu itu di Alikma. Dan satu itu sini guys, keren nggak? kalau yang lainnya memang mengikuti klub-klub Iya, ada, klub. tapi kita punya
ekstra di sekolah guys, di luar. Kalau klub itu kan di luar ya. Ya, Gitu. softball. Terus yang baru itu PMR juga sudah cukup lama. Teater juga cukup lama. Dulu teater kita namanya teater aspirasi. Itu pernah ya kembang kembis, artinya pernah mati suri, tapi sekarang muncul lagi. Nah itu Seru guys. teater kita. Seru. Di sekolah itu seru itu ikut ekskul. Biasanya anak-anak yang di sekolah males, suka tidur terus, gak ngerjain PR, tapi kalau ekskul itu mereka semangat. Iya, iya sering kali begitu. Pelajarannya ngambil ya, kalau kita ekskul enggak. Ini yang terakhir ya guys ya. Pesan Bapak Bagus selaku orang yang lebih banyak pengalamannya dari yang lain, itu tuh apa sih untuk pesan Pak Bagus untuk generasi milenial sekarang itu? Ya kalau saya berpesan tetap berkarya, jangan disalahgunakan di era milenial ini untuk hal-hal yang menjadi hal yang negatif. Lakukan perubahan. Lakukan perubahan, saya sering mengatakan 3 M. Mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, dan jangan lupa mulai dari sekarang. Kalau ingin sukses harus melaksanakan 3 M. Itu guys. Dan yang terpenting tidak boleh narkoba. Jauhi narkoba. Anak milenial itu nggak perlu pakai narkoba. Oke guys, mantap. Sekian dari podcast kami. Ini seru banget berbincang-bincang dengan sosok inspiratif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sosok godfather yang saya bilang tadi. Dan yang terpenting kita semua di sini mendapatkan banyak ilmu sekali dari beliau. Terima kasih Bapak Bagus. Sama-sama, sukses untuk semuanya. Sudah. Tetaplah berkarya. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Kita sangat tersanjung dan penuh inspirasi banget. Ya udah guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jazz Kesa.